Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam semangat. Bertemu lagi dengan Bu Brenda pada video pembelajaran kimia di Chem on You. Ya, pada video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya. Setelah materi senyawa hidrokarbon, kita akan membahas termokimia. Nah, pada video ini pula akan dijelaskan tentang persamaan reaksi termokimia serta jenis-jenis perubahan entalpi. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke materi. Persamaan termokimia atau lebih lengkapnya persamaan reaksi termokimia, yaitu persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpinya. Untuk lebih detailnya, persamaan reaksi termokimia adalah persamaan reaksi yang disertai informasi tentang jumlah zat reaksi dan hasil reaksi yang ditujukan pada koefisien dan perubahan entalpi yang menyertai suatu reaksi. Ya, mengulang sedikit dari pelajaran kelas 10 tentang persamaan reaksi kimia. Sebenarnya persamaan reaksi termokimia ini sama ada dengan persamaan reaksi kimia biasa. Hanya disertai dengan perubahan entalpi. Ya, jadi reaksinya sama. Simboliknya pun sama. Sama-sama memiliki koefisien sebagai jumlah mol masing-masing spesies dan juga ada indeks ya, seperti ini indeks. Oke, yang berada di bawah dan juga ada fasa atau wujud ya. Untuk penulisan persamaan reaksi termokimia harus jelas. Nah, koefisiennya berikut juga setara di bagian pereaktan dengan produk. Itu. Juga untuk fasenya harus detail, harus dituliskan supaya mengetahui perubahan-perubahan wujud yang terjadi pada reaksi tersebut. Ya, sekarang kita lihat contoh. Pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen dibebaskan, perlu diperhatikan kata dibebaskan ini, 286 kJ. Ya, dibebaskan kalor sebesar 286 kJ. Persamaan termokimianya adalah seperti ini. Gas H2 atau gas hidrogen ya. H2 dengan fase gas dengan plus gas oksigen. Gas oksigen apa? O2. Dan fasenya gas kan? Berarti tuliskan gas. Menjadi H2O. Ya, bentuknya adalah liquid. Ya. Kemudian jangan lupa untuk setarakan reaksi terlebih dahulu. Oke. Ibu beri waktu 1 menit untuk mengecek apakah reaksi ini sudah setara. Oke, tidak perlu berlama-lama ya, sudah terlihat dengan jelas bahwa reaksi ini sudah setara. Dan pada persamaan termokimia, seperti yang sudah disebutkan pada awal definisi, maka ada perubahan entalpi yang menyertainya sebesar delta H sebesar minus 285,9 kJ atau kalau kita bulatkan 286 kJ. Ya, jangan lupa kalau kalor itu adalah energi dan satuannya adalah joule ya. Di sini kilojoule ya. Dan kenapa dia minus? Karena ingat kata-kata di atas, dibebaskan ya. Ketika sistem membebaskan kalor atau melepaskan kalor, maka tandanya adalah negatif. Ya. Ingat, di sini 1 mol air ya. Di sini 1 mol air ya. Tidak, kalau 1 koefisiennya tidak perlu dituliskan. 1 mol air sehingga perubahan entalpinya atau delta H-nya minus 285,9 kJ atau minus 286 kJ.
Nah, ketika membentuk 2 mol air, maka seluruhnya akan dikalikan dengan 2, karena kita akan membentuk 2 mol air ya. Nah, berikut juga dikalikan pada perubahan entalpinya. Sekarang perhatikan pada persamaan yang ini. Ya. Yang awalnya H2, gas H2 atau gas hidrogen, kemudian semua dikalikan dengan 2 ya, karena kita akan menghasilkan 2 mol air. Jadi semua sama-sama dikalikan 2 nih, yang ini. Kali 2. Sehingga hasilnya adalah reaksi yang di bawahnya. 2 mol gas H2 atau hidrogen ditambah 1 mol gas oksigen menjadi 2 mol air dengan perubahan entalpi sebesar minus 572 kJ. Ini pun merupakan hasil kali 2 dari perubahan entalpi sebelumnya. Jadi paham ya, koefisien reaksi kalau dikalikan 2 maka harga atau nilai delta H-nya, perubahan entalpinya juga harus dikalikan 2. Kalaupun semua dibagi 2, maka perubahan entalpi atau delta H-nya pun juga dibagi 2. Seperti itu untuk persamaan termokimia. Jenis entalpi. Ada 3 jenis entalpi yang akan kita bahas. Yang pertama, entalpi pembentukan standar atau simbolnya delta HF. Ya, karena dia standar maka dia ada lambang seperti ini. Atau kenapa namanya delta HF? Karena standard enthalpy of formation. Jadi, perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya yang stabil ya pada keadaan standar. Keadaan standar yaitu pada suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atm. Selanjutnya yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD. Standard enthalpy of dissociation. Ya. Jadi, entalpi penguraian atau peruraian standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Sama seperti pembentukan, hanya saja pada yang poin nomor 2 ini adalah penguraian standar. Jadi, senyawanya diuraikan menjadi unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Ya. Entalpi penguraian ini kebalikan dari reaksi atau entalpi pembentukan. Jadi nanti nilainya pun akan sama, tapi hanya berlawanan pada tanda di delta H-nya. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, entalpi pembakaran standar atau delta HC. Standard enthalpy of combustion. Yaitu perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol suatu zat pada keadaan standar ya. Lagi-lagi semua pada keadaan standar. Ya, yang pertama entalpi pembentukan atau delta H derajat F ya, formation. Contohnya seperti ini. Ya, ada yang pertama, ini yang kedua misalnya. Ya, pada persamaan termokimia yang pertama, gas hidrogen direaksikan dengan setengah mol gas oksigen menghasilkan 1 mol larutan atau 1 mol air dengan delta H derajat F-nya atau delta H saja sebesar minus 285,85 kJ per mol. Ya. Selanjutnya yang kedua, setengah mol gas nitrogen direaksikan dengan setengah mol gas oksigen menghasilkan gas nitrogen monooksida. Ya.
hidrogen monooksida dengan delta H sebesar positif 90,37 kJ per mol. Ya, perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat atau 1 mol senyawa yang tadi dibentuk adalah H2O dengan NO dari unsur-unsurnya langsung yang stabil pada keadaan standar. Ya, di sini saya sudah menyediakan tabel delta H derajat F atau pembentukan ya. Jadi memang kalian tidak perlu menghafal semua nilai-nilai atau harga dari delta HF ini, tapi ada tabelnya gitu. Nah, bisa diperhatikan bahwa unsur-unsur atau molekul unsur itu memiliki delta HF-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau memang ada yang menjadi unsur, pembentukan unsur itu, pembentukan molekul unsur memiliki delta HF-nya sama dengan 0. Nah, barulah molekul atau senyawa atau zat lainnya itu memiliki nilai baik positif atau negatif dari delta H derajat F atau delta perubahan entalpi pembentukan. Nah, kalau ini pembentukan, misalnya yang CO2, gas CO2 sebesar minus 393,5 kJ per mol. Maka kalau diuraikan nanti, maka jadinya plus gitu. Nah, kalaupun yang ini C2H4 memiliki nilai delta HF-nya plus 52,5 kJ per mol. Maka ketika penguraian maka menjadi minus. Ya, untuk lebih jelasnya akan dibahas pada entalpi penguraian. Oke, ini dia yang kedua tadi, entalpi penguraian, yaitu entalpi yang berkebalikan dengan entalpi pembentukan. Kalau tadi pada pembentukan air, delta H-nya negatif, sekarang penguraian, maka reaksinya sebenarnya sama, nah cuma dibalik saja. Bagian panahnya, reaktannya, produknya itu dibalik ya. Dan juga delta H-nya berlawanan tandanya dari entalpi pembentukan. Seperti yang gas NO ini ketika diuraikan, tadinya delta H-nya pada pembentukan positif, maka pada penguraian delta H-nya negatif. Ya, hanya kebalikan saja dari reaksi pembentukan. Berlawanan saja bagian tandanya. Selanjutnya, yang ketiga, entalpi pembakaran. Jadi, kita bisa lihat contohnya di sini pada pembakaran propana dan gas hidrogen. Ya, kita mengulang sedikit dengan reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon, di mana reaksi pembakaran membutuhkan oksigen. Dan ingat, reaksi pembakaran adalah reaksi pembakaran sempurna, sehingga digunakannya O2 atau oksigen. Oke, kita lihat pada contoh yang propana. Gas propana direaksikan dengan 5 mol gas oksigen menghasilkan 3 mol gas karbon dioksida dan 4 mol uap air dengan perubahan entalpi pembakarannya atau delta H combustion sebesar minus 219,6 kJ per mol ya, per mol. Jadi per 1 mol propana. Kalau nanti dia 2 mol propana, maka semua harus dikalikan 2 ya, seperti yang kita sudah pelajari pada persamaan reaksi termokimia. Selanjutnya, pada pembakaran gas hidrogen ya. Gas hidrogen direaksikan dengan setengah mol gas oksigen menghasilkan 1 mol air ya. Delta H derajat C atau delta H combustion-nya sebesar minus 285,85 kJ per mol. Kalau misalnya di sini kita 2 mol gas hidrogen, maka semua akan dikalikan 2, termasuk dengan delta H-nya ya. Ingat-ingat lagi persamaan reaksi termokimia.
Jadi perubahan entalpinya pada pembakaran sempurna ya, dengan 1 mol. Pembakaran sempurna 1 mol. Kalau 2 mol, 3 mol dikalikan saja. Dan pada keadaan standar, lagi-lagi keadaan standar. Ya, itu tadi 3 jenis entalpi. Kalian bisa mencarinya lagi, mengeksplornya lagi tentang jenis-jenis entalpi. Tapi minimal 3 ini kalian harus sudah kuasai terlebih dahulu. Oke, kita ke contoh soal. Ya. Oke, reaksi pembakaran CH4 atau metana menghasilkan kalor sebesar 802 kJ per mol. Pada pembakaran 3,2 gram metana dibebaskan kalor sebanyak. Nah, maka berapa banyak kalor yang harus dibebaskan? Kita sudah tahu bahwa rumus dari entalpi adalah Q per N atau jumlah kalor per mol sesuai dengan satuannya, kilojoule per mol. Ya. Selanjutnya kita tulis dulu persamaan reaksinya. Ya, ketika pembakaran maka menggunakan oksigen ya, pembakaran sempurna dan hanya bisa pembakaran sempurna saja yang dihitung perubahan entalpinya. Oke, kita jangan lupa untuk menyetarakan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Kemudian diingat-ingat lagi kalau pembakaran berarti melepaskan kalor sehingga delta H-nya atau perubahan entalpinya negatif ya di sini. Oke. Karena tadi H adalah Q per N atau jumlah kalor per mol, maka kita harus tahu dulu molnya berapa. Ya. Kita cari molnya. Rumus mencari mol atau N sama dengan massa per AR-nya atau MR-nya pada kasus CH4 ini. Jangan lupa ya. Mol adalah massa per MR atau massa molekul relatif. Masanya tadi 3,2 gram, kemudian MR dari CH4 adalah 16. Dibagi hasilnya adalah 0,2 mol. Nah, kemudian pembakaran 1 mol CH4 menghasilkan sekian. Berarti kalau dia 0,2 mol, ya tinggal dikalikan saja. Seperti itu. Atau untuk lebih detailnya kan tadi rumus H sama dengan, maaf ya agak jelek ini tulisannya, H sama dengan kalor Q. Oke, sorry, ini harus diganti supaya jelas. Oke, nah ini karena rumusnya H adalah kalor per mol, maka nanti kamu tinggal tukar aja H-nya di sini, masukkan tadi jumlah minus 802 kJ per mol, dan molnya dimasukkan 0,2, sehingga Q-nya adalah tinggal dikalikan kan? Seperti itu. Ini jangan lupa minus ya, sehingga hasilnya adalah minus sekian. Ya, minus 160,4 kilojoule. Oke, soal selanjutnya. Diketahui persamaan termokimia 3C2H2 ditambah 15/2 oksigen menjadi 6CO2 plus 3H2O dengan perubahan entalpi sebesar minus 3.512 kJ. Tentukan kalor yang dilepas pada pembakaran 11,2 liter C2H2 dalam keadaan standar. Nah, karena ini tentang mol, coba diperhatikan ada liternya, maka kita akan mencari molnya menggunakan volume STP. Ya, pertama kita cari dulu volume STP. Di mana kita ketahui rumus volume STP adalah, nah, di sini sudah saya tuliskan rumusnya. Maaf ya kalau tulisannya ceker ayam, agak susah menggunakan pen mouse. Kalau untuk mencari mol dalam
volume SPP, maka nanti volumenya tinggal dibagi dengan 22,4 ya. Nah, sehingga kalau begitu kan volumenya 11,2 liter. Nanti di sini 11,2 liter sama dengan 22,4 dikali N. Maka kalau mau mencari N, tinggal 22,4-nya dipindahkan ke sebelah sini. Sehingga 11,2 dibagi 22,4. Didapatkan molnya 0,5 mol. Nah, H pembakaran 3 mol C3H2 adalah minus 3.512 kJ ya. Nah, kalau pembakaran 1 molnya kan tinggal dibagi aja nih. 3.512 dibagi 3 sekitar minus 1.170 kJ. Kalau setengahnya berarti tinggal dibagi lagi dengan setengahnya dibagi 2 ya. Gitu. Sehingga didapatkan minus kurang 585 kJ. Oke, kira-kira seperti itu untuk cara perhitungan perubahan entalpi pada reaksi termokimia. Kalian bisa searching lagi, kemudian melatih diri kalian lagi untuk mengerjakan soal-soal menyangkut perubahan entalpi, begitu pula dengan perhitungannya. Nah, memang sedikit kita akan mengupas di sini bagian stoikiometrinya, lebih tepatnya pada jumlah zat atau mol. Jadi nanti boleh direview lagi untuk pelajaran kelas 10 tentang mol ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat, dipelajari lebih lagi nah. Semangat terus belajarnya. Jangan pernah menyerah walaupun kita pada masa pandemik ini, saya tahu kalian pasti sudah bosan sekali, tapi tetap semangat, tetap sehat supaya kita bisa bertemu pada video-video selanjutnya. Kalau gitu, sampai jumpa. 세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 나 여자가 되어달라고 눈부셔 always your